Money politik hukumnya difatwa haram oleh para ulama termasuk MUI. Berikut 8 penjelasan kami. Yang pertama, ulama hanya berbeda pendapat tentang status money politik. Apakah dia riswah atau sogokan ataukah penyelewengan amanah. Dua-duanya dihukumi haram. Dan pendapat yang kuat menyatakan bahwa money politik itu lebih tepat disebut sebagai riswah atau sogokan. Yang kedua, riswah atau sogokan disepakati oleh para ulama keharamannya. Telah banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang masalah ini. Di antaranya Rasul bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya ada dalam neraka. Money politik termasuk riswah atau sogokan. Sebagaimana definisinya, ar-rishwatu ma yu'ta li ibtalil haqqi au li ihqaqil batil. Riswah itu adalah untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Itulah mengapa kemudian para ulama kontemporer menyebut money politik dengan istilah rishwatul intikhabiyah, sogokan pemilu, yang hukumnya diharamkan sebagaimana hukum asal daripada sogokan itu juga diharamkan. Penjelasan yang ketiga, ada yang berkilah, bagaimana kalau pemberian itu dimaknai sebagai sedekah atau hadiah? Kalau bicara kemungkinan, memang masih dimungkinkan pemberian calon pejabat itu bisa jadi hadiah yang dia berikan kepada orang tuanya, gurunya, atau temannya. Sebenarnya tidak perlu membahas terlalu jauh. Kita sudah bisa membedakan money politik itu termasuk sogokan atau hadiah atau sedekah. Karena jelas yang namanya sedekah atau hadiah itu tanpa tendensi. Di masa Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau. Maka si pemberi berkata, Rasulullah dan para khulafaur rasyidin itu menerima hadiah, mengapa Anda tidak mau menerimanya? Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjawab, kanatil hadiyatu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiah wal yauma rishwah. Pemberian di masa Rasulullah itu memang murni pemberian atau hadiah, tetapi hari ini dia adalah sogokan. Jika di masa Umar bin Abdul Aziz yang beliau hidup di zaman generasi terbaik di masa tabi'in, beliau sudah menyebut seperti itu, lalu bagaimana dengan zaman kita? Yang keempat, teman-teman sekalian, kita harus ingat bahwa apa yang kita terima itu tidak sebanding dengan apa yang kita serahkan. Ketika kita menerima uang ratusan ribu itu, hakikatnya yang kita serahkan adalah harga diri kita, keluarga kita, dan masa depan bangsa negara kita. Dengan menerima uang riswah tersebut, kita telah menukar amanah dengan kezaliman, yaitu dengan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Yang kelima, dengan kita menerima riswah, sama halnya kita dengan membiarkan dan menelantarkan orang-orang baik berjuang sendiri. Tentu saja masih ada orang-orang baik yang mereka tulus berjuang, berbakti kepada bangsa dan negara lewat politik. Yang keenam, ketika kita menerima sogokan tersebut, kita telah jatuh kepada pilihan yang si malakama. Kalau kita terima uangnya, kemudian kita tidak pilih orang tersebut, maka kita telah menyelisih akad, dan tentu itu berdosa. Dan kalau kita pilih orang tersebut, dosanya akan lebih besar lagi. Karena itu artinya kita telah menyerahkan amanah kepada orang yang tidak amanah. Dan ketika nanti dia berbuat zalim di pemerintahan, kita telah turut menanam saham dosa atas apa yang dia lakukan. Yang ketujuh, memang ada sogokan yang dibolehkan. Secara bahasa, dia disebut sebagai sogok. Tetapi secara hakikat, dia tidak masuk ke dalam hukum sogokan. Contoh kasusnya, ketika seseorang tidak masuk ke sebuah instansi. Secara syarat sudah terpenuhi. Tetapi karena sistem yang rusak, mengharuskan dia harus membayar. Jika tidak, dia tidak akan diterima. Maka dalam kondisi seperti itu, dia boleh memberikan uang sogokan. Ini tidak haram, karena dia melakukannya untuk mengambil haknya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Quwaitiyah di jilid 22 halaman 222 dikatakan, annahu yajuzu lil insan 'indal jumhuri an yadfa'a rishwatan lil husuli ala haqqin aw li daf'i dhulmin aw dararin wa yakunu al ismu 'ala al murtashi duna ar-rashi. Dan dibolehkan bagi seseorang untuk memberikan sogokan guna mengambil haknya atau untuk menolak kezaliman atau untuk menghindarkan bahaya, dan dosanya itu adalah bagi orang yang menerimanya, bukan orang yang memberikan sogokan tersebut. Apakah penjelasan ini bisa disamakan kasusnya dengan orang yang masuk ke pemilu memberikan sejumlah uang agar dipilih? Tentu tidak sama. Yang kedelapan, ada yang membawa-bawa kalimat, kalau orang baik tidak melakukannya, maka yang akan terpilih adalah orang jahat. Kalimat ini sepintas benar dan bisa menggunakan kaidah di bahasan poin ke-7 tadi. Tetapi mari kita kritisi, mendaku sebagai orang baik dan orang lain sebagai orang jahat. Ini saja sudah bermasalah. Padahal pada kenyataannya ketika dia duduk terpilih, dia hampir tidak ada bedanya dengan orang lain. Lagian kalau dia benar-benar orang baik, mengapa harus menggunakan cara kotor yang bukan hanya dilarang oleh agama, tapi juga dilarang oleh pemerintah? Sudah saatnya kita hentikan cara-cara kotor ini yang hanya akan menumbuh suburkan para koruptor di negeri tercinta ini.